sebelah kanan alif ada tanda baca fathah, maka huruf yang memiliki tanda baca fathah tersebut dibaca panjang begitu. Bertemu dengan salah satu daripada 15 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah ikhfa hakiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika memiliki permasalahan masih belum lancar di dalam membaca Al-Quran, ataupun sudah lancar tapi belum paham ilmu tajwid sehingganya tidak percaya diri ketika membaca Al-Quran, maka di sini kami akan berupaya untuk membantu saudara semuanya, baik bapak dan ibu yang sudah lansia maupun saudara yang masih muda yang kiranya memiliki permasalahan masih belum lancar dalam membaca Al-Quran, kemudian masih belum memahami ilmu tajwid. Maka di sini kami akan berupaya untuk membantu saudara semuanya agar bisa segera lancar di dalam membaca Al-Quran dan agar bisa dapat langsung memahami ilmu tajwid Al-Quran dengan mudah. Dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan ditambah media gambar dalam setiap penjelasannya, insya Allah akan sangat memudahkan saudara semuanya dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran guna untuk memperbaiki bacaan Al-Qurannya. Marilah sama-sama langsung kita mulai belajar mengaji Al-Quran kita. Mari bersama-sama kita lanjutkan kembali belajar mengaji Al-Quran kita. Sekarang kita sudah memasuki surah Yasin ayat yang ke-76. Sebelumnya telah kita pelajari bersama-sama surah Yasin ayat yang ke-75. Sekarang masuk pada surah Yasin ayat yang ke-76. Sekarang marilah kita baca bersama-sama dengan pelan-pelan. Setelahnya mari sama-sama kita pelajari ilmu tajwidnya dengan pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Fala yahzunka qawluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Sekarang marilah kita sama-sama pelajari tajwidnya. Semoga saudara semuanya langsung dapat bisa memahami ilmu tajwid Al-Qur'annya dengan mudah. Kemudian semoga langsung dapat bisa mempraktekkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran. Pertama di sini la dibaca panjang. Fala. Kenapa kok la dibaca panjang? Nah, perhatikan media gambar di layar. Di situ ada rumus mad tabi'i. Sekarang perhatikan rumus 3 yang warna hitam. Rumus 3 warna hitam, perhatikan. Kalau kita mengaji Al-Quran bertemu dengan huruf alif. Nah, ini huruf alif nih, yang ke samping nih. Kemudian sebelum huruf alif, kalau ada tanda baca fathah, ini baris satu di atas huruf, harokat fathah atau tanda baca fathah atau baris fathah. Jadi kalau ada alif sebelumnya ada harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang. Sehingga la dibaca panjang sesuai dengan rumus 3 yang warna hitam. Atau kalau misalkan masih bingung, kalau ada alif sebelah kanan alif ada tanda baca fathah, maka huruf yang memiliki tanda baca fathah tersebut dibaca panjang begitu. Kalau sebelum tuh berarti yang kami maksud tuh sebelah kanan ya. Ini alif nih. Sebelah kanan alif mana? Ini. Nah, ini karena dia memiliki tanda baca fathah dibaca panjang la-nya. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Fala yahzun seperti itu. Kemudian di sini ada nun sukun bertemu dengan huruf kaf atau nun sukun setelahnya huruf kaf. Kalau setelahnya berarti yang di sebelah kiri yang kami maksud. Ini nun sukun, sebelah kiri huruf nun sukun mana? Sebelah kiri kita mana? Huruf kaf ini. Makanya ini nun sukun setelahnya huruf kaf. Perhatikan media gambar di layar. Kalau kita mengaji Al-Quran
apabila bertemu dengan huruf nun sukun atau bertemu dengan salah satu tanda baca tanwin. Tanda baca tanwin itu bentuknya ada 3 tuh. Baris 2 di atas huruf fathatain namanya. Baris 2 di bawah huruf kasrotain. Nah, kemudian yang satunya itu dhammatain. Nah, seperti yang pada media gambar tuh yang di samping tanda panah tuh. Kemudian kalau kita mengaji Al-Quran, setiap, ingat ya kalimat itu, setiap bertemu dengan huruf nun sukun atau tanda baca tanwin, maka di situ akan terjadi hukum tajwid dengan kita memperhatikan huruf setelahnya begitu. Ini nun sukun, setelahnya huruf kaf. Huruf kaf huruf apa? Seperti yang kita lihat, huruf kaf termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki. Jadi kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu daripada 15 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah ikhfa hakiki. Sedangkan huruf kaf dia masuk pada ikhfa hakiki ab'ad. Kenapa kok dikatakan ab'ad? Karena dia makharijul huruf nun dengan huruf kaf ini dia jauh. Maka dikatakan ab'ad. Sehingganya cara membaca ikhfa itu dibaca samar dan berdengung. Apa yang dibaca samar itu apanya? Bunyi nun sukunnya kita baca samar. Zung, nah, jangan dibaca zun begitu, jangan. Kalau ikhfa hakiki abad itu dia lebih condong berbunyi eng dia. Fala yahzunka qauluhum. Kemudian didengungkan, jadi di bagian zungnya itu suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak sepanjang 2 harokat seperti itu. Kemudian qauluhum, di sini ada huruf waw sukun, perhatikan media gambar di layar. Kalau ada huruf waw sukun sebelumnya harokat fathah, ya huruf lin itu ada 2, perhatikan ini kotak nomor 1 itu. Kalau ada huruf waw sukun sebelumnya harokat fathah, maka huruf waw sukunnya adalah huruf lin. Maka kita baca lunak, lembut saja. Qauluhum, seperti itu. Kemudian di sini ada tanda waqaf, bentuknya itu mim. Nah, bentuk mimnya itu seperti ini ya, jangan sampai salah nih. Ekornya menyamping seperti ini. Ini namanya adalah waqaf lazim. Nah, jadi kalau menemukan tanda waqaf seperti ini, maka kita harus berwaqaf ya, wajib berwaqaf. Tidak boleh diwasalkan, harus berwaqaf. Ka qauluhum. Kemudian di sini inna, di sini ada huruf nun bertasydid. Nah, tanda tasydid itu seperti ini, seperti angka 3 terbalik ke atas atau seperti huruf W. Perhatikan media gambar di layar. Huruf nun bertasydid, huruf mim bertasydid itu hukumnya gunnah musyaddadah. Namun kami jelaskan lebih lanjut, lebih rinci supaya nanti tidak keliru dalam menentukan hukum tajwid. Jadi kalau ada huruf nun bertasydid itu atau mim bertasydid, cuman di sini yang kita temui nun bertasydid. Perhatikan juga sebelum huruf nun bertasydid ini, hurufnya itu memiliki harokat apa? Kalau memiliki harokat kasroh seperti ini atau fathah atau dhammah, berarti nun atau mim bertasydidnya itu hukumnya gunnah musyaddadah begitu. Supaya tidak keliru dalam menentukan hukum tajwidnya. Inna, karena dia gunnah maka cara membacanya dia gunnahkan. Jadi di bagian innya itu suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Inna, seperti itu. Inna, nah, begitu ya. Nah, kita gunnahkan. Inna, nah dibaca panjang. Perhatikan lagi rumus 3 yang warna hitam. Kalau kita mengaji Al-Quran bertemu dengan huruf alif, nah ini huruf alif nih yang disambung dengan huruf nun. Namun yang menjadi titik fokus kita bukan soal sambung menyambungnya, bukan itu. Yang terpenting ada alif. Ini ada alif. Jika ada alif, sebelum alif ada tanda baca fathah. Ini baris 1 di atas huruf tanda baca fathah, maka huruf yang memiliki tanda baca fathah tersebut dibaca panjang. Sengaja na dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Inna na'lamu ma dibaca panjang, masih di rumus 3 yang warna hitam. Karena di sini ada alif, sebelum alif ada tanda baca fathah, maka huruf yang memiliki tanda baca fathah ini dibaca panjang. Sengaja ma dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Ma yusirru, huruf ra kalau dia memiliki harokat dhammah atau harokat fathah. Ini ada tanda baca dhammah nih atau tanda baca fathah, cuman di sini yang kita temui tanda baca dhammah. Maka huruf ra dibaca tebal, dibaca tabkhim. Sehingga pangkal lisan kita naik terangkat ke atas ketika kita mengucapkannya. Tebalkan huruf ra-nya. Yusirru, seperti itu. Yusirru. Kemudian ru dibaca panjang. Sekarang perhatikan rumus 2 yang warna hitam. Rumus 2 warna hitam. Kalau kita membaca Al-Quran kemudian bertemu dengan huruf waw sukun. Ini huruf waw, ini tanda sukun. Huruf sukun
Nah, itu disebut juga dengan huruf mati itu biasanya. Jadi kalau ada huruf waw sukun atau huruf waw mati sebelumnya ada harokat dhammah nih, maka huruf yang memiliki harokat dhammah tersebut dibaca panjang. Nah, itu kalau masih bingung, kalau ada huruf waw sukun sebelah kanan waw sukun kalau ada tanda baca dhammah maka huruf tersebut dibaca panjang begitu. Misalnya ru dibaca panjang, mad tabi'i panjang 2 harokat. Yusirruna wa ma dibaca panjang. Kembali ke rumus 3 yang warna hitam. Karena di sini ada alif, sebelumnya ada harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang. Misalnya ma dibaca panjang, mad tabi'i panjang 2 harokat. Wa ma yu'linun, nun dibaca panjang. Ini pada awalnya namanya adalah mad tabi'i, kemudian berubah menjadi mad arid li sukun. Apa penyebabnya begitu? Sekarang perhatikan rumus 2 yang warna hitam, perhatikan kembali. Kalau kita membaca Al-Quran bertemu dengan huruf waw sukun, ada huruf waw ada tanda sukun nih. Sebelum waw sukun ada ini nih, ada harokat dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammah dibaca panjang. Sehingga nu dibaca panjang. Kemudian mad tabi'inya tuh bertemu dengan ini nih, dengan huruf yang kita sukunkan, maka berubah nama. Mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan berubah nama menjadi mad arid li sukun. Panjangnya boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Maksudnya konsisten itu kalau kita membaca Al-Quran, jika mad arid li sukunnya kita baca 2 harokat, maka semuanya kita baca 2 harokat mad arid li sukunnya. Ketika kita membaca Al-Quran, jika mad arid li sukun kita baca 4, maka semuanya kita baca 4. Harus konsisten dalam setiap kita membaca Al-Quran. Huruf yang kita sukunkan huruf nun. Ini kalau kita berwakaf ya, di huruf nun kita baca yu'linun. Nah, kalau berhenti di huruf nun kita baca yu'linun. Dimatikan huruf nunnya. Mengapa begitu? Jadi kalau kita membaca Al-Quran ya, kalau kita mengaji Al-Quran kemudian kita berwakaf berhenti tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, maka hurufnya kita sukunkan. Ini kita membaca Al-Quran berhenti tepat di huruf nun, dikarenakan huruf nun tidak dibaca panjang, kita berhenti di huruf yang tidak dibaca panjang, maka hurufnya kita sukunkan. Sehingga yang kita baca yu'linun begitu. Sekarang mari sama-sama kita ulang sekali lagi dari awal. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. Baiklah, cukup sekian belajar mengaji Al-Quran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.